Tumbal menumbal dan persaingan hitam di dunia penyanyi dangdut. Ini cerita yang dikirim langsung oleh followers aku, sebut aja namanya Sari. Sari sejak SD sudah pintar menyanyi, tapi dia baru banyak mendapat job saat sudah SMA. Apalagi setelah lulus SMA, dimana dia fokus banget mulai menerima tawaran job, itu lagi di puncak karirnya banget, lagi banyak tawaran, tiba-tiba mengalami sakit tenggorokan. Awalnya Sari kira ini tuh batuk biasa, karena dia juga mungkin udah terlalu sering manggung makanya sakit tenggorokan. Tapi setelah minum obat dan juga udah dalam waktu yang lama banget sakit tenggorokan dan batuk ini nggak sembuh-sembuh, akhirnya kedua orang tua memutuskan untuk mencari pengobatan alternatif. Berdasarkan orang pintar yang mereka temui, katanya ada yang iri dengan Sari, makanya menyerang bagian tenggorokan agar Sari nggak bisa menerima jobnya. Waktu itu Sari antara percaya nggak percaya, dan setelah semacam dibersihkan oleh orang pintar ini, barulah Sari merasa baikan dan mulai bisa manggung lagi. Waktu itu Sari juga punya pacar, dan pacarnya ini sering banget nganterin dia untuk manggung. Terus kalau udah pulang itu pasti dijemputin. Emang orang-orang di sana udah tau lah mereka pacaran dan juga emang udah mau nikah. Dan biasanya acara manggung itu nggak cuma ada satu penyanyi, tapi juga ada rekanan penyanyi lain. Salah satunya kita sebut aja namanya Ayu. Baru aja Sari sembuh dari sakit tenggorokannya, mulai nih dia mengalami kesurupan. Kesurupannya itu parah banget, berkali-kali sampai keluar darah dari hidung, mulut, dan juga semacam ada rambut yang keluar dari tenggorokannya. Makanya keluarga waktu ngeliat dia dalam keadaan kesurupan ini langsung mencari semacam orang yang dianggap ahli agama untuk bantuin. Beruntung rumahnya di dekat masjid, jadi langsung dipanggillah imam, dibacain ayat-ayat suci, dan alhamdulillah Sari balik lagi sadar. Cuman karena kejadiannya berkali-kali dan waktu itu Sari juga udah nikah dengan pacarnya, mereka udah suami istri, suaminya yang paling sering menghadapi Sari saat kesurupan. Lama-lama suaminya kesel karena Sari kesurupan terus. Jadi suaminya semacam mengadakan ritual, belajar gitu cara untuk memanggil makhluk halus. Itu pakai kopi dan juga pakai rokok. Wallahu a'lam, nggak tahu gimana cara manggilnya dengan kopi dan rokok, tapi bener-bener malam itu suaminya bangun tengah malam ngelakuin ritual dan beneran ada sosok hitam besar yang datang. Sebenarnya suami itu takut banget, tapi dia juga nggak tahu gimana cara menyelesaikan kalau nggak dengan memanggil si sosok ini. Dan suaminya langsung nanya dengan sosok ini, sebenarnya kamu tuh siapa? Kamu dikirim siapa? Nah, sosok ini nggak mau ngomong, nggak mau ngasih tahu, tapi dia berubah bentuk menjadi Ayu. Jadi dia menunjukkan kalau Ayu yang mengirim dia. Ternyata sebelum Sari nikah dengan suaminya, beberapa kali suaminya tuh mimpi Ayu datang untuk ngajak dia pergi. Jadi waktu si makhluk ini berubah menjadi Ayu, baru nih connect. Oh, pantas aja selama ini ternyata kayaknya Ayu yang ngirim hal-hal aneh ini. Dan gak berhenti sampai situ, mereka kan masih bingung nih, ini kayak gimana kita harus mengatasinya, apa bener Ayu yang mengirim. Puncaknya, waktu tiba-tiba motor yang dinaikin oleh Sari itu nggak bisa direm, alias remnya blong. Sebenarnya bisa jadi motornya rusak, tapi setelah itu ada kejadian lagi. Kali ini rantai motornya putus tiba-tiba. Oke lah, anggap aja ya memang kejadian rantai putus, namanya musibah ya. Ada kejadian lagi, waktu mereka motoran, suaminya yang bawa motor tiba-tiba kesurupan dan mereka masuk ke dalam jurang. Untung aja nggak masuk ke jurang yang dalam, masih terselamatkan. Ini mereka udah ngerasa aneh. Dan kejadian lagi, waktu di jalan lagi boncengan, Sari tiba-tiba dicekik oleh makhluk yang dia nggak bisa jelasin, tapi yang jelas dia nggak bisa nafas dan berkali-kali dia ngepukul-pukul suami di depannya yang bingung kenapa terus-terusan dipukul. Setelah nggak bisa nafas selama beberapa detik, untungnya banget tiba-tiba kayak lepas aja. Di situ Sari kira dia benar bakal meninggal, tapi alhamdulillahnya masih bisa selamat. Karena merasa udah banyak banget kejanggalan dan udah menyangkut nyawa, Sari berusaha untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ternyata Sari itu bukan satu-satunya penyanyi dangdut yang mengalami banyak masalah. Karena semua penyanyi lain yang ada di circle-nya punya masalah yang sama juga, sakit tenggorokan
dan mulai punya masalah gangguan di hubungan mereka masing-masing. Keluarga Sari mulai melakukan investigasi ke keluarganya si Ayu. Ternyata keluarga Ayu ini berantakan banget. Ayahnya nggak jelas, kakaknya juga baru batal nikah. Barulah terungkap, Ayu ternyata berkali-kali datang ke banyak dukun di sana, masing-masing mengirim santet ke para penyanyi yang menurut dia itu jauh lebih bagus dari dia atau jobnya lebih banyak. Saat Ayu nggak bisa membayar, dia bahkan menawarkan untuk tidur dengan dukun-dukun ini sebagai bayaran. Jadi Ayu itu menumbalkan rezeki-rezeki orang di sekitarnya untuk diambil jadi rezeki dia. Dan kebetulan si Sari itu lahir di hari yang menurut para orang-orang melakukan ilmu hitam cocok banget dan bagus banget untuk dijadikan tumbal. Itu bukan cuma dihadangi rezekinya, tapi juga diambil nyawanya. Dan karena hubungan Ayu di keluarga, kakaknya, hubungan dia juga dengan pasangan itu nggak ada yang berlangsung dengan baik, Ayu iri dengan orang-orang yang pernikahannya langgeng. Karena dia berusaha untuk melakukan pelet kepada para pasangan penyanyi-penyanyi lain. Tapi memang nggak semudah itu untuk melakukan santet dan juga pelet, karena alhamdulillahnya mereka semua meskipun udah dapet serangan berkali-kali ini masih kuat ya bertahan karena ya ibadah dan juga bantuan orang-orang pintar di sekitar mereka. Oke guys, jadi di video kali ini aku pengen ceritain tentang cerita creepypasta yang berjudul Bau Busuk yang Gak Mau Hilang. Oke, ya langsung aja. Jadi kisahnya itu berawal dari sepasang suami istri yang rumah tangganya itu lagi dalam masa krisis. Mereka itu memiliki seorang anak laki-laki, tapi hari ke hari hingga tahun ke tahun, hidup anak ini tuh hanya lewati dengan pertengkaran kedua orang tuanya. Sampailah pada hal yang gak diinginkan pun mulai terjadi. Jadi selama ini pasangan ini cuma kelahi adu mulut, gak pernah main tangan. Tapi karena keadaannya semakin sulit dan keadaan hubungan yang semakin memanas, membuat arah pertengkaran mereka ini lebih jadi menuju ke arah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Sampailah pada suatu malam, anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun itu lagi tidur lelap di kamarnya, tapi enggak dengan kedua orang tuanya. Jadi pasangan suami istri itu lagi cekcok besar di ruang tamu sampai membuat si suami yang udah kemakan emosi nggak sengaja ngebunuh istrinya sendiri. Sadar dengan apa yang telah dilakukannya, sang suami pun berniat untuk menghilangkan jejak dan membuang mayat istrinya. Di tengah hutan dan dinginnya udara pada malam itu, suami mengendarai mobilnya ke dalam hutan, lalu mengeluarkan mayat sang istri dari dalam bagasi dan menggendongnya menuju ke sebuah rawa yang penuh lumpur berbau busuk untuk menenggelamkannya. Jadi sengaja dia pilih rawa yang berbau busuk biar orang nggak curiga gitu. Jadi kalau misalnya mayat kan pasti bakalan busuk ya. Jadi dia masukin aja ke rawa busuk, dan ketika lagi terjadi pembusukan nggak ada yang curiga gitu, karena memang ini rawa busuk. Di sini suami benar-benar nungguin sampai mayatnya tuh betul-betul tenggelam ya guys. Mungkin dia takut kalau misalnya mayatnya tuh nggak betul-betul tenggelam sempurna, nanti orang-orang yang lewat bisa tahu, bisa nampak oh ini ada mayat di sini, dan ya pasti dengan sangat mudah ya mencari tahu siapa pembunuh dari istrinya ini ya kan. Makanya dia sengaja nungguin sampai si mayat betul-betul tenggelam, dan dia membutuhkan waktu yang cukup lama sampai si mayat betul-betul tenggelam ke dalam lumpur. Setelah udah selesai semuanya, si suami bergegas pulang dan sembari membersihkan semua jejak yang ia tinggalkan sebelum matahari terbit. Setelah sampai di rumah, ia segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tapi anehnya, mau sekeras apapun dan sebanyak apapun ia menggosok tubuhnya, bau busuk dari rawa berlumpur itu nggak bisa hilang. Dan ia berpikir itu hanya sugesti karena pikirannya. Lalu keesokan paginya dia baru sadar nih, aduh gimana cara aku jelasin ke anaknya kalau misalnya ibunya itu udah nggak ada. Kan pasti si anak nanya dong, ibu kemana gitu kan. Tapi ternyata sampai makan siang pun si anak ini gak ada inisiatif untuk nanya keberadaan ibunya gitu. Kayak udah berjalan normal aja kayak biasa. Cuman ada beberapa kali si anak ini kayak natap ayahnya tuh penuh curiga. Cuman ya nggak ngomong apa-apa. Bau busuk yang menyengat sejak semalam itu makin terasa sama si suami. Ia bahkan menyemprotkan pewangi ruangan ke seluruh ruangan, tapi tetap aja nih bau busuknya tuh nggak hilang. Seandainya aja nih dia tahu kalau misalnya Pretty Good Body Odor dengan chamomile extract ini tuh udah bisa ngilangin bau busuk apalagi bau badan, dia pasti udah langsung pakai nih.
Gak usah pusing-pusing lagi. Bagi kalian berminat, boleh aja langsung klik keranjang kuning. Ia juga merasa bahwa anaknya ini tuh selalu menatapnya penuh curiga setiap kali ia berjalan melewatinya. Dia nggak sengaja bunuh istrinya. Sikap anaknya yang aneh itu membuat dia jadi paranoid sampai ia memutuskan untuk menghabisi nyawa anaknya jika si anak ternyata tahu tentang perbuatan kejinya. Udah sampai segitunya ya guys. Ia berjalan ke ruang tengah di mana anaknya tuh lagi asik main. Terus dia nanya, "Aku tahu, kamu ingin menanyakan sesuatu kan?" Dan si anak diam sesaat terus bilang, "Iya, apakah ini mengenai ibumu?" Tanya si ayah lagi. Jawab lagi, "Iya." Terus si ayah bilang, "Ya, ayah mengerti. Kau pasti ingin tahu di mana ibumu sekarang kan?" Terus si anak terdiam dan menatap ayahnya dengan penuh kebingungan. Terus anak jawab, "Enggak ayah, aku hanya bingung. Apakah ibu lagi sakit? Soalnya wajahnya tuh pucat banget. Dan kenapa juga seharian ini ayah menggendong ibu ke sana kemari." Dung. Plot twist nggak tuh? Di sana si ayah langsung kayak, kalau bisa dibilang darahnya itu langsung kayak gitu ya. Terus kayak what the freak. Oke, ya kira-kira itulah cerita creepypasta tentang bau yang nggak akan hilang. Dan ya, gimana nih menurut kalian cerita creepypasta satu ini? Seru, ngeri, menegangkan, or apa gitu? Kalian boleh aja langsung kasih pendapat kalian di kolom komentar. And ya, see you guys in another video. Bye bye.